Shalom Papa Mama dan adik-adik. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GBT Kristus Pengasih. Sebelum kita mulai, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Hindari tiduran, jangan bermain, dan jangan sambil makan. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Sehat semua? Puji Tuhan. Atau ada yang kurang sehat hari ini? Wah, puji Tuhan, ternyata semua adik-adik sehat ya di rumah. Adik-adik sudah 1 minggu kita tidak bertemu. Adik-adik semua sudah rindu untuk memuji Tuhan? Wah, adik-adik semua sudah rindu memuji Tuhan. Kita tunggu Kakak Yemima datang ya. Kita akan memuji Tuhan. Sekolah minggu, aku senang. Sekolah minggu, aku senang. Kakak Yemima? Sekolah minggu, senang. Tumben senang sekali Kakak Yemima ya adik-adik. Kan hari ini sekolah minggu Kak. Ketemu teman-teman, ketemu kakak-kakak sekolah minggu, yeay. Kakak Yemima, kita masih belum datang ke gereja untuk ibadah sekolah minggu. Kita masih beribadah secara online. Loh, tapi kok papa mama, om tante, kakek nenek udah boleh ke gereja? Ya, Kakak Yemima harus tahu, walaupun papa, mama, om dan tante ataupun kakek-kakek, nenek-nenek sudah boleh beribadah di gereja, tapi untuk anak-anak sekolah minggu kita masih beribadah secara online. Kakak dan adik-adik bisa beribadah di rumah masing-masing. Terus gimana Kak? Terus tasku ini taruh di mana? Ya enggak apa-apa, tasnya ditaruh dulu, kita mau memuji Tuhan bersama adik-adik. Karena adik-adik harus tahu, adik-adik harus tetap menjaga kesehatan dengan baik secara di dalam rumah. Ya, kita akan memuji Tuhan, Kakak Yemima, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya adik, kita berdoa, kita lipat tangan kita dan tutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah beri pada hari ini. Meskipun kami masih beribadah online Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus hadir. Terima kasih Tuhan, kami mau pakai seluruh tubuh kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik coba lihat, tangannya ada 2, jarinya ada 10, lengkap ya. Lengkap Kak, 10. Kakinya ada 2. Ada 2. Nah, terus apa lagi ya Kak? Hidung adik-adik ada berapa? 1? 2. Kok 2? Lubangnya ya, ada Kak, 2, ya, tapi 1. hidung kita ada 1. Mulutnya ada berapa adik-adik? 1. 1 juga. Telinga. Ada 2. Semua ini Tuhan kasih sempurna seluruh tubuh kita. Tuhan kasih lengkap, gak ada yang cacat. Tuh kita harus bersyukur loh adik-adik ya. Benar, adik-adik. Tapi adik-adik juga harus tahu, seluruh tubuh ini juga untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk kita akan pujikan 1 jumlah hidung dan mulutku. Satu jumlah hidung dan mulutku. 2
kita ini gunanya bekerja buat Tuhan. Kakak tahu nggak kerja buat Tuhan tuh kayak gimana? Oh, kerja buat Tuhan bisa dengan cara membantu orang tua. Nah, betul Kak. Kalau mulut memuji namanya tuh dengan cara apa Kak? Kita menyanyi, kita berdoa untuk Tuhan. Iya, tapi selain kita menyanyi, kita juga nggak boleh berkata kotor, itu juga memuji namanya loh Kak. Itu benar adik-adik. Betul, kaki berjalan cari jiwa. Jadi kita nggak boleh nendang-nendang sembarangan. Oh iya. Nggak boleh suka nendang-nendang temannya. Nah, berarti kita harus gunakan kaki kita dengan baik ya adik-adik. Yuk kita pujikan tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Kak, tahu nggak? Kerja buat Tuhan itu selalu menyenangkan loh. Iya dong, kakak hatinya selalu senang kalau bekerja untuk Tuhan. Nah, sama kakak juga. Kalau kata orang Papua itu kayak kerja buat Tuhan selalu manis. Selalu manis Yuk kita akan pujikan kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan selalu senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serta Tuhan selalu manis. Serta Tuhan selalu manis. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan pujikan satu pujian. Hati ini rumahmu.
Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Tuhanku. Di hati ini hati ini rumah-Mu Tuhan. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Tuhanku. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Nama Tuhan ada di atas Tuhan. Pada minggu hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kita pada saat ini kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan ini lewat online. Meskipun kita tidak bersama dengan kita, tetapi kita tetap ibadah kita bersama Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Kita akan berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus yang kami kenal dengan surga, pada hari ini kami mengucap terima kasih karena Tuhan Kau sudah memberikan hal yang terbaik buat kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong Kau urapi kami, bila kami boleh memberkati anak-anak kami, dan kami tetap senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan siap mulai firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih dalam kasih Tuhan, bersama kakak hari ini kakak akan bercerita tentang doa. Bagaimana caranya kita berdoa kepada Tuhan, bahwa Tuhan pun juga berdoa buat kita. Bagaimana caranya kita bisa berbicara dengan Tuhan. Kalau kita tidak mempunyai teman kita yang paling akrab, maka kita tidak bisa mengembangkan. Sepertinya kayak adik-adik di sekolah mungkin punya teman dekat, dimanapun saja kalian bisa menelpon, dimana kalian selalu berdekatan dengan teman-teman kalian, dan itu memang ada sesuatu perbatasannya. Tetapi kalau kita mau dekat kepada Tuhan, yaitu kita harus bisa mengembangkan komunikasi, meskipun kita bisa mengembangkan komunikasi kita kepada Tuhan. Nah, ini adalah teman kita yang paling akrab. Ya, bagaimana caranya kita? Yaitu pertama, kita harus berbicara kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita berbicara kepada Tuhan? Ya, kita harus
punya komunikasi berhubungan dengan Tuhan seperti kalian. Kalian punya teman kalian dimanapun mereka berada. Ya, tetapi semuanya terbatas. Ya, keakrabannya terbatas. Tetapi kalau kita berbicara sama Tuhan, pasti kita punya akrab. Yang paling akrab itu adalah Tuhan kita. Bagaimana caranya kita berkomunikasi kepada Tuhan? Yaitu kita berdoa. Ya, berdoa. Kita tetap berdoa. Ya, walaupun kita tidak tinggal di gereja, kita di rumah, kita bisa berdoa. Itu namanya ibadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ini ada sebuah ilustrasi. Itu anak kecil, ada sebuah anak kecil. Dia mengikuti dengan ibunya. Dia kepingin manfaatannya doanya. Tapi setiap hari dia diajarkan oleh ibunya. Belajarnya doanya hanya singkat, perkataan yang singkat. Tuhan, lindungilah istirahatku pada pagi hari ini. Nah, adik-adik itu semua terjawab. Itu oleh karena Tuhan. Karena dia berulang-ulang kali diajarkan oleh ibunya. Dia berdoa kepada Tuhan. Nah, itulah doanya. Pada suatu hari, ya, dia bermain di depan rumah. Kemudian datanglah seekor anjing. Ya, seekor anjing datang mendekati si anak kecil. Nah, si anak kecil itu merasa takut. Nah, terus kemudian anak ini dia susah. Bagaimana caranya bisa anjing itu bisa menyingkir dari hadapannya? Dia berdoa kepada Tuhan. Ya, dia berdoa kepada Tuhan. Dia singkirkan, berdoa, Tuhan, lindungilah aku Tuhan. Ternyata dilindungi. Nah, ini oleh karena ilustrasi anak-anak kecil, ya, anak kecil kepada Tuhan. Karena apa? Dia berulang-ulang setiap hari diajarkan oleh ibunya. Dia sampai menghafal. Nah, ini adalah suatu contoh untuk kita semua, ya, baik mereka yang berada di rumah. Ini adalah suatu pelajaran bagi kita. Kita tetap belajar berdoa kepada Tuhan. Ya, nah itulah sesuatu keakraban kita, komunikasi kita kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa tinggalkan bahwa Tuhan adalah terutama bagi kita. Bagaimana caranya kita? Yaitu pertama kita berbicara kepada Tuhan. Ya, bagaimana caranya doa? Yaitu pertama kita mencari kehendak Tuhan. Itu harus mencari kehendak Tuhan. Kenapa? Bagaimana cara kita mencari kehendak Tuhan? Dia berdoa, dikudukanlah namamu, dimuliakan namamu di bumi seperti di surga. Nah, ini adik-adik, ini untuk kita semua yang ada di rumah. Biarlah pada hari ini kita bersyukur, kita mau belajar kepada Tuhan. Kita bagaimana caranya kita berdoa kepada Tuhan, yaitu kita tetap selalu mengembangkan doa kita kepada Tuhan. Ya, dimanapun mereka berada, baik kita yang berada di rumah, baik di sekolah, ya, jangan kita tinggalkan. Tuhan itu selalu dimuliakan kepada kita. Nah, biarlah adik-adik, hari ini kakak cuma hanya singkat saja, itu berbicara tentang doa kita kepada Tuhan. Ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Ya, tetaplah berdoa. Nah, puji Tuhan, adik-adik Tuhan, ini ayat ini untuk mengingatkan kita semua yang berada di rumah, kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya apapun yang kita hadapi dalam sekarang ini, bahwa Tuhan tetap akan campur tangan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapa yang ada di surga, saat ini kami mengucap terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, firman Tuhan ini mengajari kami supaya kami lebih mengerti, supaya kami tetap senantiasa penuh kasih kepada Tuhan. Ini suatu doa kami, biar Tuhan semuanya itu mengajarkan kami supaya kami tetap senantiasa akar kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada Tuhan. Kau memberkati kami semua, baik mereka yang berada di rumah, baik dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.
Adik-adik, kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Minggu depan kita bertemu lagi jam 10 pagi. Jam berapa? Jam 10 pagi. Jangan lupa kasih tahu mama dan papa ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.